Shalom rekan-rekan pemuda, senang boleh menyapa kita semua dalam edisi Dafar kali ini. Dalam edisi Dafar kali ini, kita akan belajar dari kehidupan Yefta, learn from Yefta. Memahami pengajaran Allah melalui kehidupan hambanya, seorang hakim Allah, yaitu Yefta. Firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal 11, ayat 11 bagian B, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ini merupakan sebuah pengakuan Yefta yang penuh kesalehan akan peranan Allah dalam sebuah perkara atau masalah. Apa yang dialami oleh Yefta pada saat itu? Kita akan melihat secara keseluruhan dalam pasal yang ke-11, di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di situ berbicara mengenai kesusahan yang dialami oleh Yefta. Yefta yang adalah orang Gilead itu lahir dari seorang perempuan sundal. Ia dibuang oleh keluarganya sehingga ia berdiam di tanah Tob, bergabung dengan para petualang-petualang yang merampok. Dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11, pada saat itu tua-tua Gilead datang kembali kepada Yefta, ingin menjemput Yefta dan menjadikan Yefta sebagai seorang panglima perang bagi mereka. Karena pada saat itu bangsa Israel mengalami penindasan selama 18 tahun lamanya dari gabungan bangsa Filistin dan Bani Amon. Tetapi pada saat itu Yefta tidak langsung menerima tawaran itu. Tetapi Yefta berkata, "Bukankah kamu yang telah memisahkan aku dari keluargaku? Mengapa sekarang kamu datang kepadaku dalam keadaan yang terdesak?" Dari sini kita melihat bahwa bagaimana Allah mempersiapkan orang-orang untuk pekerjaan yang telah ia rancangkan. Dari kesulitan yang dialami oleh Yefta, Allah mengangkat Yefta, menjadikan Yefta menjadi seorang panglima perang. Dari sini juga kita belajar bahwa kita tidak boleh menghina atau menginjak-injak siapapun yang kita anggap rendah. Karena kita tidak tahu seberapa cepat kesusahan itu datang dalam diri kita, dan mungkin saja orang itulah yang akan menolong kita lepas dari kesusahan yang kita alami. Melalui perpinjangan Yefta pada saat itu, akhirnya Yefta menerima tawaran menjadi seorang panglima perang bagi bangsa Israel. Ketika itu Yefta tidak langsung meluncurkan serangan kepada Raja Bani Amon ataupun kepada Bani Amon pada saat itu. Tetapi Yefta mengutus seseorang untuk berkomunikasi dengan Raja Bani Amon. Yefta menginginkan perdamaian tanpa adanya pertumpahan darah. Tetapi pada saat itu Raja Bani Amon terus menunjukkan perlawanannya, sehingga peperangan pun tidak dapat dielakkan. Memulai peperangan itu, Yefta memulainya dengan sebuah nasar, bahwa apabila Tuhan menyerahkan Bani Amon ke dalam tangan Yefta, ketika Yefta pulang nantinya, apapun yang menyambut dia di depan pintu rumahnya, itulah yang akan ia persembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan pada saat itu, bangsa Israel menang melawan Bani Amon. Dan ketika Yefta pulang, yang menyambut ia di depan pintu rumahnya ialah anak perempuannya, anak satu-satu Yefta. Dan pada saat itu Yefta berkata, "Hatiku sangat hancur, karena yang ia akan persembahkan kepada Tuhan ialah anak satu-satunya." Dari sini kita belajar bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, lalu ada sebuah masalah, kita jangan langsung menjatuhkan sebuah hukuman, tetapi alangkah baiknya kita mengkomunikasikan masalah tersebut terlebih dahulu. Yang berikut, kita belajar bahwa ketika kita bernasar kepada Tuhan, kita perlu memikirkannya dengan sebaik mungkin. Jangan kita hanya mengikuti perasaan kita, dan sehingga akhirnya nanti kita berkata, "Saya hilaf Tuhan, hatiku sangat hancur." Luar biasa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kehidupan Yefta. Tetapi di balik kesuksesan Yefta menjadi seorang panglima perang, ada Tuhan yang berkarya. Dalam pembacaan kita tadi, Yefta menyerahkan seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mizpah. Itu berarti Yefta mengundang Tuhan karena Yefta yakin dan sadar bahwa pemberi solusi yang terbaik terhadap sebuah perkara atau masalah ialah Tuhan itu sendiri. Sekian renungan Dafar pada hari ini. Kiranya dapat mengambil bahagian dalam kehidupan kita setiap yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. PKM Kibait, maju, maju, maju.